Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung materi kebijakan moneter bersama saya, Profesor Andri Smitra, dan kita akan membahas BI Rate. Kita tentu sudah pernah mendengar ya BI Rate. BI Rate itu merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, digunakan sebagai acuan bagi bank-bank di Indonesia dalam menentukan baik suku bunga pinjaman maupun deposito yang akan mereka tawarkan kepada nasabah. BI Rate digunakan sebagai benchmarking atau patokan untuk mengendalikan jumlah uang beredar juga inflasi di Indonesia. Secara umum, BI Rate memainkan peran penting ya untuk mempengaruhi stabilitas nilai rupiah melalui beberapa mekanisme yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Nah, BI Rate merupakan instrumen yang sangat penting karena dia bisa mempengaruhi stabilitas nilai rupiah melalui apa? Melalui pengaruhnya pada imbal hasil surat utang negara, pengendalian arus modal asing, kemudian suku bunga pasar, termasuk transmisi ke sektor perbankan. BI Rate juga dapat mengendalikan inflasi, menjaga daya tarik investasi di Indonesia, serta mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat memperhatikan BI Rate sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia ya, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah dan menjadikan BI Rate sebagai suku bunga acuan. Secara sejarah kita bisa lihat BI Rate ini diperkenalkan sejak tahun 2005 dan sudah mengalami beberapa perubahan signifikan ya. Terutama pada tahun 2016 beralih menjadi BI 7 Days Reverse Repo Rate dan kemudian di tahun 2023 namanya kembali menjadi BI Rate. Nah, Eee, peran BI Rate ini memang sangat penting ya, sebagai suku bunga acuan, bisa, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menjaga nilai tukar, rupiah ya. BI Rate juga bisa mempengaruhi suku bunga pinjaman, investasi, arus modal asing ya, yang kemudian ini nanti berpengaruh kepada nilai tukar rupiah atau kurs rupiah ya. Nah, dan BI Rate itu menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan utama Bank Indonesia. Apa itu? Menjaga stabilitas, harga, kalau dalam negeri itu inflasi, kalau luar negeri dia kurs dan, stabilitas, perekonomian. Nah, bagaimana kebijakan moneter dan pengendalian inflasi? Bank Indonesia menggunakan BI Rate ya sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, pengendalian inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI Rate, ya hal ini bisa kita pahami berarti BI bertujuan menurunkan permintaan agregat di perekonomian yang diharapkan nanti bisa menekan inflasi, ya. Tapi kalau BI rate-nya diturunkan, itu akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi yang dapat meningkatkan, inflasi. Jadi kalau Bank Indonesia menaikkan, BI rate, nah itu berarti, Bank Indonesia sedang berupaya untuk menarik dana sehingga inflasi bisa, turun. Tapi kalau BI rate itu diturunkan, berarti BI berusaha untuk menambah dana, di masyarakat supaya ekonomi bisa tumbuh, konsumsi bisa tumbuh, investasi bisa tumbuh, sehingga, inflasi bisa turun. Nah, bagaimana dengan BI rate, pengaruh BI rate terhadap, imbal hasil surat utang negara? Sebagai suku bunga acuan, BI rate itu memiliki hubungan langsung dengan imbal hasil dari surat utang, negara ya, disebut dengan yield. Ya, imbal hasil surat utang negara dipengaruhi oleh suku bunga pasar uang, yang itu berhubungan erat dengan BI Rate, karena BI Rate itu mempengaruhi keputusan investasi di, pasar uang. Ketika BI Rate naik, maka imbal hasil pada surat utang negara biasanya juga ikut meningkat, ya. Karena, investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengimbangi biaya pinjaman yang lebih mahal, ya. Ini membuat investasi di surat utang negara jadi lebih menarik, ya, baik untuk investor dalam negeri maupun untuk, investor asing. Lalu bagaimana dampak BI Rate pada arus modal asing?
ketika imbal hasil surat utang negara meningkat karena naiknya BI rate, maka instrumen investasi di Indonesia itu menjadi lebih menarik bagi investor asing. Ya, mungkin mereka akan membeli lebih banyak surat utang negara, ya, yang ini nanti akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah untuk membeli surat utang negara. Nah, ini menyebabkan terjadinya penguatan atau apresiasi nilai rupiah. Sebaliknya, ketika BI rate diturunkan, maka imbal hasil surat utang negara dapat turun. Nah, ini membuat instrumen investasi di Indonesia kurang menarik bagi investor asing dan ini dapat menyebabkan arus modal keluar yang berpotensi melemahkan nilai rupiah. Nah, bagaimana hubungan BI rate dengan stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama US dollar atau dolar Amerika, itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan penetapan suku bunga. Ketika BI rate dinaikkan, biasanya akan ada aliran modal masuk, ya, karena investor asing mencari return yang lebih tinggi, ya. Ini untuk apa? Ini akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah, ya, untuk membeli aset di Indonesia dan ini diharapkan, bisa memperkuat nilai, rupiah. Nah, sebaliknya kalau terjadi penurunan BI rate, ini akan menyebabkan pengurangan minat investasi asing yang ini berpotensi menurunkan nilai rupiah. Nah, bagaimana pengaruh suku bunga global atau suku bunga The Fed Amerika ya? Nah, jadi selain faktor domestik, BI rate juga dipengaruhi oleh kondisi suku bunga global, terutama suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentralnya Amerika Serikat ya, Fed. Jadi ketika The Fed menaikkan suku bunganya, Indonesia mungkin perlu menaikkan BI rate juga untuk mencegah arus modal keluar dan melindungi nilai rupiah. Ya. Sebaliknya, jika suku bunga global turun, Bank Indonesia mungkin juga akan menurunkan BI rate ya untuk menstimulasi atau mendorong ekonomi domestik tumbuh. Nah, lalu bagaimana hubungan BI rate dengan transmisi kebijakan moneter ke sektor perbankan? Bank Indonesia mempengaruhi suku bunga pinjaman dan simpanan di perbankan itu melalui perubahan BI rate. Jadi biasanya bank sentral akan mengumumkan BI rate sebagai acuan suku bunga pinjaman dan simpanan di sektor perbankan. Ketika BI rate naik ya, bank-bank umum itu akan cenderung menaikkan suku bunga pinjaman dan deposito mereka ya. Dan ini akan mengurangi konsumsi dan investasi dalam negeri. Dan ini nanti akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa ya. Dan nanti akan mempengaruhi nilai tukar rupiah juga. Nah, jika suku bunga pinjaman meningkat ya, perusahaan dan individu cenderung untuk menunda investasi dan konsumsi. Dan ini akan menurunkan tekanan inflasi dan diharapkan bisa memperkuat nilai rupiah. Nah, ini lihat perbandingan ya, BI rate tinggi versus BI rate rendah. Jadi kalau BI rate itu tinggi tujuannya mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai nilai tukar. Kalau BI rate itu rendah berarti dia mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Kapan BI rate itu tinggi? Ketika kondisi ekonomi sedang inflasi tinggi ya, tekanan nilai tukar, terjadinya overheating. Tapi kalau lagi BI rate itu rendah berarti nanti dimanfaatkan pada saat inflasi rendah, buat ekonomi melambat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini data historis kita lihat BI rate dari tahun 2016 sampai dengan 2024 dan saat ini ya di tahun 2024 pada bulan April BI rate ditetapkan sebesar 6,3% dan kita pernah berada pada BI rate terendah itu tahun 2021. Nah, bagaimana dengan contoh situasi ya perbandingan BI rate tinggi dengan BI rate rendah? Eh, BI rate rendah tinggi pada saat krisis ekonomi global. Ya terjadi fluktuasi nilai tukar ya dan biasanya itu BI akan menaikkan suku bunga untuk mencegah pelemahan rupiah atau depresiasi rupiah dan mengendalikan inflasi. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, BI menaikkan BI rate menjadi 6%. Pada situasi rendah pada masa Covid ya, BI menurunkan sampai 3,5% pada tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat konsumsi dan investasi.